Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ekosistem pulau-pulau kecil dan sekitarnya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Asriani, Muhammad Husriyadi, Muhammad Faisal, Rizky Zulfikar, Muhammad Akbar, dan Rio Handayani Putra. Baiklah, di sini ada pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia. Berbagai contoh. Yang pertama, ada Pulau Rote dari Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, ada Pulau Miangas dari Sulawesi Utara. Yang ketiga, Pulau W dari Aceh. Dan yang keempat, ada Pulau Morotai dari Maluku Utara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rio Handayani Putra. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas apa itu pulau. Definisi pulau menurut UNCLOS 1982 adalah daratan yang terbentuk secara alami, dikelilingi oleh air dan selalu berada di atas permukaan air pada saat pasang tertinggi. Sementara pengertian pulau-pulau kecil menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2000 km beserta kesatuan ekosistemnya. Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan memiliki lebih dari 10.000 pulau kecil. Gilir Air, Gili Meno, dan Gili Trawangan merupakan salah satu di antaranya. Nah, selanjutnya, batasan pulau-pulau kecil. Pulau kecil menurut Pedoman Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil 2001 adalah pulau yang ukurannya luas kurang dari atau sama dengan 10.000 km dengan jumlah penduduk kurang atau sama dengan 200.000 orang. Gugusan pulau-pulau kecil adalah kumpulan pulau yang saling berinteraksi dari segi ekologis, ekonomi, sosial, dan budaya. Pulau kecil menurut McLeroy dan D. Albuquerque 1990 adalah suatu ekosistem di mana ciri-ciri yang terdapat di pulau tersebut tidak dapat dipisah dengan jelas. Oke, segitu saja. Baiklah, saya akan melanjutkan untuk pembahasan yang tadi. Nah, tapi sebelum itu perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal. Nah, untuk pembahasan kita selanjutnya itu kita akan membahas di sini tentang karakteristik pulau-pulau kecil, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengolahan wilayah pesisir dan pulau kecil. Nah, untuk karakteristik pulau-pulau kecil ini sendiri, yang pertama itu terpisah dari pulau besar. Yang kedua, sangat rentan terhadap perubahan yang disebabkan alam dan atau disebabkan oleh manusia. Nah, yang ketiga, memiliki daya keterbatasan daya dukung pulau. Nah, yang keempat, apabila berpenghuni, penduduknya mempunyai kondisi sosial dan budaya yang khas. Nah, yang terakhir itu yang kelima, ketergantungan ekonomi lokal pada perkembangan ekonomi luar pulau, baik pulau induk maupun kontinen. Nah, lanjut. Nah, pembahasan kita selanjutnya itu permasalahan pulau-pulau kecil. Nah, untuk permasalahan pulau-pulau kecil ini terbagi atas 3 permasalahan. Yang pertama itu biosifik dan lingkungan. Yang kedua, sosial ekonomi dan budaya. Yang ketiga itu hukum dan kelembagaan. Nah, untuk ketiga permasalahan ini, yang pertama itu yang permasalahan di bagian biosifik dan lingkungan itu kerusakan terumbu karang. Kedua, konservasi hutan mangrove. Ketiga, sedimentasi dan abrasi pantai. Yang keempat, pencemaran rumah tangga, industri, tumpahan minyak, dan pertanian. Terus yang kedua, permasalahan di bagian sosial ekonomi dan budaya. Nah, untuk sosial ekonomi dan budaya ini, permasalahannya itu yang pertama, konflik antar berbagai sektor. Yang kedua, konflik antara nelayan kecil dan industri. Yang ketiga, konflik antara konservasi dan kegiatan eksploitasi.
Nah, untuk yang terakhir, permasalahan di bagian hukum dan kelembagaan itu yang pertama, open access dan common property. Yang kedua, konflik antara undang-undang dan hukum adat. Dan yang terakhir, pelaksanaan peraturan yang tidak konsisten. Untuk pembahasan selanjutnya, saya lemparkan lagi ke Muhammad Husriyadi. Untuk saudara Husriyadi, dipersilakan. Selanjutnya ada contoh gambar permasalahan pulau-pulau kecil. Jadi yang pertama itu ada permasalahan geofisik dan lingkungan. Jadi pulau-pulau kecil yang sering terjadi permasalahan yang pertama ada kerusakan terumbu karang. Jadi kerusakan terumbu karang ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang mengambil terumbu karang dan sebagainya. Kemudian selanjutnya itu ada pencemaran. Jadi pencemaran ini disebabkan oleh manusia juga yang membuang sampah di sembarangan tempat. Selanjutnya itu ada permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya. Jadi permasalahan sosial, ekonomi, dan budaya ini ada dua ya gambarnya. Yang pertama itu konflik antar nelayan kecil. Jadi konflik antar nelayan kecil ini juga menjadi permasalahan di pulau-pulau kecil. Seperti kita ketahui bahwa lautan merupakan kebebasan yang dimiliki oleh para nelayan untuk menangkap ikan. Jadi bisa saja para nelayan ini terjadi kesalahpahaman pada saat penangkapan ikan, sehingga terjadilah permasalahan-permasalahan yang muncul karena nelayan ini. Selanjutnya ada konflik di Kepulauan Natuna. Jadi konflik di Kepulauan Natuna ini disebabkan karena Kepulauan Natuna ini terbagi menjadi 3 wilayah, di mana ada Indonesia, Malaysia, dan Cina. Jadi di sini Kepulauan Natuna ini kenapa terjadi konflik? Karena di Pulau Natuna memiliki sumber daya alam yang besar. Jadi maka dari itu kebanyakan negara-negara ingin memiliki Pulau Natuna untuk menjadi bagian dari wilayah mereka. Baiklah, sini saya akan melanjutkan pembahasannya. Saya akan membahas tentang daya dukung pulau kecil. Daya dukung pulau kecil terbagi atas berbagai macam. Yang pertama yaitu daya dukung. Daya dukung itu adalah tingkat pemanfaatan sumber daya alam atau ekosistem secara berkesinambungan tanpa menimbulkan kerusakan sumber daya dan lingkungan. Dan yang kedua adalah daya dukung ekologis. Daya dukung ekologis adalah tingkat maksimum baik dalam jumlah maupun volume pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diakomodasi oleh suatu kawasan untuk terjadi penurunan kualitas ekologis. Dan yang ketiga, daya dukung fisik, yaitu jumlah maksimum pemanfaatan suatu sumber daya atau ekosistem yang dapat diabsorpsi oleh suatu kawasan tanpa menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas fisik. Dan yang keempat yaitu daya dukung sosial. Daya dukung sosial adalah tingkat kenyamanan dan apresiasi pengguna suatu sumber daya atau ekosistem terhadap suatu kawasan akibat adanya pengguna lain dalam waktu bersamaan. Dan yang terakhir adalah daya dukung ekonomi. Daya dukung ekonomi adalah tingkat skala usaha dalam pemanfaatan suatu sumber daya yang memberikan keuntungan ekonomi maksimum secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil. Pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil meliputi antara lain yang pertama adanya keterkaitan ekologis antar ekosistem pulau kecil. Yang kedua adalah pemanfaatan sumber daya pulau kecil yang beragam atau yang dapat menimbulkan berbagai konflik. Yang ketiga, pulau kecil dihuni oleh berbagai kelompok masyarakat dengan preferensi terhadap sumber daya yang berbeda. Dan yang terakhir adalah adanya sifat common property dari sumber daya pulau kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Prinsip dan mekanisme pengelolaan sumber daya pulau-pulau kecil. Keterpaduan sektoral, vertikal, horizontal, ekologis, pesisir darat, pesisir lautan, disiplin ilmu, oceanografi, biologi laut, sosiologi, pemangku kepentingan, bottom up, top down, internasional, kerjasama, koordinasi. Sekian dari presentasi kami.
dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.